بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah berupa ilmu dan amal saleh. Seseorang dikatakan berada di atas hidayah apabila dia mengilmui sesuatu lalu mengamalkannya. Ilmu dan amal saleh merupakan hasil dari atau bentuk nyata dari sesuatu yang dikatakan hidayah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menambahkan kepada kita hidayah, ilmu dan amal. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 137. Ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ." Maka jika mereka beriman seperti apa yang telah kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Namun apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka mengadakan permusuhan denganmu. Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka. Allah akan mencukupkanmu, wahai Muhammad, dari makar mereka. Dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, fa in amanu, maka jika mereka beriman. Maksudnya fa in amana ahlul kitabi bimithli amantum bih ya ma'syaral mu'minin, jika orang-orang ahlul kitab, jadi mereka di sini adalah yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah ahlul kitab minal Yahudi wan Nasara, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasara. Apabila mereka beriman,
bimithli amantum bih, dengan apa yang kalian imani, wahai segenap orang-orang yang beriman. Antum di sini adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW, generasi pertama, kaum mukminin yang pertama yang bersama Nabi Muhammad SAW. Min jami'ir rusuli wa jami'il kutub, yaitu beriman kepada seluruh rasul dan seluruh kitab suci. Alladzina awwalu man dakhala fihim wa awla khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Yang mana yang paling utama dan paling berhak masuk ke dalam jajaran para rasul, deretan para rasul, adalah penutup para nabi, penutup mereka, para rasul, dan yang terbaik dari mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran, dan kitab suci yang terakhir, kitab suci yang terbaik, kitab suci yang terlengkap, dan yang sampai sekarang bahkan sampai kiamat nanti akan terjaga keaslian dan kemurniannya, yaitu Al-Quran. Jadi keimanan yang benar itu adalah keimanan yang diimani oleh orang-orang beriman pada waktu Nabi Muhammad SAW, yaitu keimanan generasi pertama umat ini, keimanan para sahabat Nabi. Beriman kepada siapa? Beriman kepada seluruh rasul, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula beriman dengan kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Bukan seperti yang mereka sangkakan, yang mereka klaim bahwasanya hidayah itu adalah beragama dengan agama mereka, Yahudi atau Nasara. Tidak beriman kepada yang diturunkan setelah mereka. Wa aslamu lillahi wahdah, dan mereka berserah diri kepada Allah semata-mata. Wa aslamu lillahi wahdah bitauhid. Cara berserah diri hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya, tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan kalau Allah itu memiliki anak, memiliki sekutu, butuh terhadap makhluk. Walam yufarriqu baina ahadin minar rusul, dan beriman yang sempurna itu adalah tidak membedakan antara seorang pun dari kalangan rasul, karena pada hakikatnya semua rasul itu membawa ajaran yang sama, maka harus diimani. Faqad ihtadaw, kalau itu yang mereka lakukan, yaitu beriman dengan apa yang telah diimani oleh kaum mukminin, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Itulah petunjuk atau hidayah yang benar, lis-siratil mustaqim al-musil li jannatin na'im, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan, Jannatun Na'im.
Ay fala sabila lahum ila al-hidayati illa bihadzal iman. Dengan kata lain, maksudnya adalah tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan atau menuju hidayah kecuali dengan keimanan tersebut. Kecuali dengan keimanan yang disampaikan tadi. Harus mengimani semua rasul dan semua kitab. Tidak membedakan. La kama za'amu biqaulihim, bukan seperti yang mereka klaim dengan perkataan mereka, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah orang Yahudi atau Nasara, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ini kan klaim. Maka dibantah oleh Allah, dijelaskan, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jadi yang benar itu adalah sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang didakwakan atau diklaim, sebatas klaim saja oleh orang-orang ahlul kitab. Faza'amu anna al-hidayata khassatun bima kanu alaih. Mereka menyangka hidayah itu khusus di dalam apa yang mereka ada di atasnya, yaitu dalam agama mereka. Jadi kalau enggak masuk ke agama mereka, maka enggak akan dapat hidayah. Maka dianggap tersesat. Wal huda, kemudian Syekh As-Sa'di menjelaskan lebih lanjut tentang makna dari petunjuk, huda atau hidayah. Apa itu hidayah? Huwal ilmu bil haqqi wal amalu bih. Yarhamukallah. Hidayah itu adalah mengilmui kebenaran dan melaksanakannya. Seperti yang kita sampaikan di muqaddimah. Dan itulah yang menyebabkan kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah berupa ilmu dan amal. Mengilmui kebenaran bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang berasal dari Quraisy itu adalah Rasul terakhir. Mengetahui hal itu adalah sebuah kebenaran yang harus diimani. Kenapa? Karena tercatat dan termaktub, tercantum di kitab suci mereka. Kabar tersebut diberitakan oleh Rasul terakhir mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mengamalkannya. Apa bentuk amalannya ketika mengetahui kalau Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi itu adalah seorang nabi, seorang rasul? Idza kana ar-rajulu nabiyyan fala yukadzdzab. Kalau seorang laki-laki itu telah disebut sebagai nabi dengan membawa bukti yang nyata berupa mukjizat, dan mukjizat terbesar Nabi kita adalah Al-Quran itu sendiri, di mana orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya, maka tidak boleh didustakan, karena dia memberi dan menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi, nabiun nubbi'a bih atau nubbi'a alaih. Nabiyuna alaihi salatu wassalam nubbi'a bih bil alaq bi iqra
nubbi'a alaih, diberi wahyu kepadanya, dan beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq, yaitu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tidak boleh didustakan, karena apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang membuat orang-orang Arab tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bagi orang Arab ketika mendengar wahyu tersebut, mereka terkesima melihat, ya mereka takjub, begitu indah. Sampai-sampai Nabi SAW rindu kedatangan hal serupa. Bukankah antara surat atau wahyu yang pertama dengan wahyu yang berikutnya ada fatrah, kekosongan, yang disebut oleh para ulama dalam sejarah dengan istilah fatratul wahyi, futurnya wahyu. Futur itu kosong, tidak ada wahyu selama itu. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan sampai tahunan, ada yang mengatakan 6 bulan, wasat, perantara, tengah-tengah. Dan ini yang insya Allah lebih rajih, ya, tidak sampai tahunan. Jadi ada kerinduan dengan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beda. Orang Arab yang pada saat itu paling fasih bahasa Arabnya mengatakan ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan manusia. Susunan yang begitu indah sehingga mereka bisa mengatakan ini bukan perkataan manusia. Saya sudah, kata orang Arab itu, saya sudah bertahun-tahun mempelajari sastra Arab, kemudian semua syair saya hafal, dan saya bisa membedakan mana perkataan penyair, mana perkataan penyihir. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu tersebut, dia tidak membenarkan apa yang dituduhkan oleh orang-orang Arab ketika itu tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita dianggap penyihir lah, dukun lah, orang gila, orang yang haus kekuasaan, dan lain sebagainya, pemecah belah umat. Nggak benar. Buktinya itu ajaran yang sangat baik. Kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan juga sangat indah. Jadi kalau orang itu objektif, insaf, pasti dia akan beriman. Pasti dia akan beriman. Jadi kalau sudah mengetahui bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi terakhir dengan membawa sebuah mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran, maka harus diamalkan. Apa bentuk pengamalannya? Beriman, membenarkan
Nabi SAW dan apa yang beliau bawa. Ikuti beliau. Jalanlah di atas jalan beliau. Jalanlah di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dhidduhu ad-dhalalu 'anil ilmi wad-dhalalu 'anil 'amali ba'da al-ilm. Dan lawannya, lawan dari hidayah, yaitu kesesatan, penyimpangan dari ilmu dan penyimpangan kesesatan dari beramal setelah ilmu. Jadi amal yang menyimpang. Yang pertama, lawan dari hidayah itu adalah berusaha untuk menjauh dari ilmu. Sudah tahu faktanya di dalam kitab suci mereka akan kedatangan Nabi SAW dengan ciri-ciri yang bahkan mereka lebih mengenal ciri-ciri Nabi ini daripada anak-anak mereka sendiri. Saking ditunggu-tunggunya sang Nabi. Tapi setelah datang, mereka dhalal 'anil ilm, berusaha menyimpangkan dari ilmu tersebut, berusaha menutupi fakta atau kebenaran yang telah datang kepada mereka. Lalu ad-dhalal 'anil amal ba'da al-ilm, yaitu berusaha atau mengamalkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka ketahui atau ilmu yang telah datang kepada mereka. Mengamalkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana aturannya. Aturannya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi malah diingkari, malah dikufuri, malah diperangi. Malah dimusuhi. Ini namanya dhalal. Dhal, menyimpang, sesat. Karena tidak berada pada jalan yang seharusnya. Orang dikatakan tersesat ketika dia tidak tahu harus jalan di jalan yang mana. Wa huwa asy-syiqaqu alladhi kanu 'alaihi lamma tawallaw wa a'radu. Dan itulah yang disebut dengan asy-syiqaq, permusuhan yang mereka berada di atasnya tatkala mereka berpaling dan enggan untuk beriman. Fal musyaqqu huwa alladhi yakunu fi syaqq wallahu wa rasuluhu fi syaqq. Yang namanya al-musyaq, musuh, itu adalah orang yang berada di satu sisi dan Allah serta Rasulnya di sisi yang lain. Musuh, mengadakan permusuhan atau memusuhi sesuatu, maka berarti kita berada di sebuah sisi dan musuh kita di sisi yang lain. Wa yalzamu minal musyaqqati al-muhaddatu wal adawatul balighah. Dan sesuatu yang merupakan kelaziman dari permusuhan itu adalah membenci, kebencian. Dan ini merupakan konsekuensi logis dari kalau sesuatu sudah disebut dengan musuh. Syaitan aduwwul lil insan. Syaitan itu musuh bagi manusia, Bani Adam. Dan Allah memerintahkan untuk
menjadikan syaitan sebagai musuh. Apa konsekuensinya? Kita harus benci syaitan. Tidak boleh mencintai syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Syayatinil jin wal ins allati min lawazimiha badlu ma yaqdiruna alaihi min adhiyatir rasul, yang mana di antara salah satu bentuk konkret dari permusuhan kemudian kebencian adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyakiti sang Rasul, mengganggu sang Rasul, karena mereka sudah menganggap dia musuh, benci sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan? Namanya musuh, pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu musuhnya atau menyakiti musuhnya. Bukankah kita telah mendengar kisahnya seorang Yahudi wanita meracuni Rasulullah SAW lewat kambing guling yang dia hadiahkan untuk Rasul SAW di peristiwa Khaybar. Dan gara-gara itu akhirnya menyebabkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW sakit berat yang akhirnya membawa kepada wafatnya Rasulullah SAW. Gara-gara racun yang masih tersisa. Jadi sempat dimakan oleh Rasulullah SAW, tapi Allah menjaga Rasulullah SAW tidak langsung wafat pada saat itu. Berbeda dengan sahabatnya yang sempat memakannya juga. Meninggal pada hari tersebut. Lalu akhirnya wanita Yahudi itu dikisos. Gara-gara telah berencana membunuh. Dan memang ada korbannya. Ada sahabat yang terbunuh gara-gara makan daging kambing yang telah diracuni. Segala macam usaha orang-orang ahlul kitab lakukan untuk menyakiti Rasul, mengganggu Rasul. Bukankah yang terjadi di Bani Nadhir pada saat Rasulullah SAW mendatangi mereka dalam rangka untuk membahas masalah diat, karena ada sahabatnya yang tidak sengaja membunuh orang musyrik pada waktu itu yang masih ada hubungan dengan orang Yahudi. Maka harus bayar diat sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu Rasulullah SAW meminta bantuan orang Bani Nadhir, karena Bani Nadhir pada saat itu tetangga dengan Nabi SAW di Madinah, dan yang namanya tetangga ya saling bantu kalau terjadi masalah. Lalu ternyata mereka, Rasulullah SAW sedang menunggu di balik dinding sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi mereka berencana untuk membunuh Rasul SAW di saat itu dengan cara menjatuhkan sebuah batu yang besar di balik dinding tersebut ke atas Rasulullah SAW yang sedang duduk. Lihat begitu liciknya mereka. Rasulullah disuruh duduk di situ, suruh nunggu. Mereka mau berunding. Dikira berunding untuk membantu Rasulullah SAW membayarkan diat, tapi ternyata berunding untuk mencari siapa yang mau menjadi sukarelawan membunuh Rasulullah SAW. Ini saat yang paling baik, dan itu
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tentang rencana makar mereka membunuh Rasul, yang akhirnya Rasulullah SAW itu sebelum mereka sempat memutuskan perkara tersebut, Rasulullah sudah pergi meninggalkan mereka, balik ke Madinah. Dan sampai di Madinah memberitahukan kepada para sahabatnya, akhirnya diputuskan untuk mengadakan perhitungan dengan orang Bani Nadhir karena telah berusaha berencana membunuh Rasul SAW. Itu bukan perkara yang mudah, yang akhirnya Bani Nadhir terusir dari Madinah. Berbagai macam gangguan mereka lancarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyakiti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Falihada, dan masih banyak yang lain ya. Falihada, oleh karena itu, wa'adallahu rasulahu an yakfiyahu iyyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Rasulnya untuk menjaga beliau Rasulullah Muhammad SAW dari mereka, dari usaha orang-orang Ahlul Kitab khususnya, dan begitu pula orang-orang musyrik untuk menyakiti dan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasayakfikahumullah. Karena ketika mereka berpaling, tidak mau beriman, maka artinya mereka menyatakan permusuhan. Kalau sudah menyatakan permusuhan, maka pasti tidak aman dari yang namanya gangguan. Musuh sewaktu-waktu akan menyerang, memberikan penyerangan, mengganggu, menyakiti dan seterusnya. Maka Allah berjanji kepada Rasulnya, fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupkanmu dari makar mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu as-sami'u li jami'il aswat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara. Bi ikhtilafil lughat, dengan berbagai macam perbedaan bahasa. Ala tafannunil hajat, dengan berbagai macam jenis permintaan dan kebutuhan. Ini luar biasa. Allah sami' jami'il lughat, jami'il aswat, biikhtilafil lughat wa bitafannuni al-hajat, atau ala tafannunil hajat. Allah Maha mendengar seluruh suara dengan berbagai macam bahasa dan dengan berbagai macam permintaan serta kebutuhan. Ketika di padang Arafah, di musim haji, jadi setiap tahunnya jamaah haji berkumpul di sebuah padang itu yang disebut dengan Arafah. Lalu mereka menengadahkan tangan serentak jutaan manusia dengan berbagai macam suara dan bahasa serta logat yang berbeda-beda, meminta kepada Allah semua hajat dan kebutuhan mereka. Dan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar semuanya. Padahal dalam satu waktu. Itulah kemahakuasaan Allah dan maha sempurnanya Allah dalam pendengarannya. Bisa mendengarkan masing-masing suara makhluk. Bahkan bukan hanya sebatas itu. Makhluk yang lebih kecil sekalipun, yang tidak bisa kita dengarkan suara langkah kakinya, seperti semut hitam di batu yang hitam di dalam malam yang gelap gulita. Allah dengar langkah kakinya. Dabibun namlah, dabibun namlatis sauda ala sakhrati
as-sauda fil lailatil dhalma. Begitu kata orang dalam bahasa Arab untuk menggambarkan maha kuasanya Allah dan maha sempurna dalam pendengarannya. Allah mampu mendengarkan langkah-langkah kaki semut yang hitam di batu yang hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Al-alimu, makanya diakhiri ayat tersebut dengan wa huwas samiul alim. Al-alimu bima baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka maupun di belakang mereka. Bil ghaibi wasyahadah, mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Bil zawahiri wal bawatin, maha mengetahui lahir batin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalika kafaka Allahu syarrahum. Maka jika demikian ceritanya, mereka diajak untuk beriman kepada keimanan yang sebenarnya, namun mereka akhirnya berpaling, enggan, tidak mau beriman, maka artinya konsekuensinya mereka menyatakan permusuhan. Dan lawazim dari permusuhan itu adalah kebencian. Maka tidak akan aman dari makar-makar musuh-musuh. Oleh karena itu Allah pun berjanji menjaga dan memelihara serta mencukupkan Nabi kita Muhammad SAW keamanan baginya, rasa aman dari musuh-musuhnya. Maka Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad SAW dari keburukan mereka. Wa qad anjazallahu li rasulihi wa'dah, dan Allah sungguh telah menunaikan janjinya kepada Rasulnya. Allah sudah tepati janjinya. Allah lindungi Rasulullah SAW dari makar-makar orang-orang yang menjadi musuh Nabi SAW. Wasallatahu alaihim, dan ini khususnya bagi orang-orang ahlul kitab. Allah menangkan Rasulullah SAW atas orang-orang ahlul kitab. Hatta qatala ba'dahum, sehingga Rasul SAW memerangi sebagian dari mereka, seperti yang terjadi pada Bani Quraidah. Kenapa diperangi oleh Rasul? Karena mereka berkhianat, malah membantu tentara sekutu yang ingin memporak-porandakan Madinah. Seharusnya tetangga membantu tetangganya. Ini malah membantu musuh. Berarti dia musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, serigala berbulu domba, lebih berbahaya. Makanya ketika setelah selesai perang Ahzab, tentara sekutu lari kocar-kacir, tunggang-langgang, kalah. Rasulullah SAW hendak meletakkan dan menanggalkan pakaian perangnya. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang masih lengkap dengan pakaian perangnya. Bahkan digambarkan dalam hadis tersebut, malaikat Jibril masih berdebu habis perang. Muhammad belum selesai. Tawajjah ila huna. Ditunjuk ke arah Bani Quraidah. Masih belum selesai. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya terlebih dahulu untuk mendatangi Bani Quraidah. Sehingga terjadilah kisah perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang sholat asar.
Salat asar di jalan atau salat asar di Bani Quraidah? Yang pada akhirnya diputuskan oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Hukuman untuk mereka itu apa? Akhirnya orang-orang Bani Quraidah baru mau menyerah kalau seandainya keputusan tentang nasib mereka, tentang peradilan mereka diserahkan kepada teman mereka dari Ansor. Dulu waktu masih masa jahiliyah, itu antara Bani Quraidah dengan Ansor, khususnya Sa'ad bin Mu'adz, itu hubungan yang sangat baik sekali. Halif mereka. Dan itu disepakati oleh Rasul. Baik. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW menginginkan perdamaian atau peperangan. Lebih menginginkan perdamaian. Kalau seandainya Rasulullah SAW lebih mengedepankan perang, dan perang, tentu tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Apalagi Rasul mau akhirnya bertahkim kepada sahabatnya. Rasulullah rela untuk diputuskan permasalahan antara beliau dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah oleh seorang sahabat dari kalangan sahabat-sahabatnya. Padahal beliau Rasul. Itu justru menunjukkan dan menyatakan dengan sangat jelas kalau Rasulullah SAW itu lebih menginginkan perdamaian. Dan beliau telah berjanji akan menerima apapun hasil keputusan dari sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Walaupun di antara dua kelompok ini, yaitu kelompok Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, kaum muslimin, menginginkan sesuatu yang adil, begitu pula kelompok Yahudi Bani Quraidah, mereka mengharapkan belas kasihan. Jangan sampai terjadi seperti pendahulu-pendahulu mereka dari Bani Nadhir yang diusir, Bani Qainuqa yang diperangi. Ya, paling tidak mereka dimaafkanlah. Ini harapan dari Bani Quraidah. Makanya mereka menginginkan hakimnya itu bukan Rasulullah, tapi Sa'ad bin Mu'adz. Karena di sana ada kesempatan atau keinginan mereka. Sa'ad bin Mu'adz teman kita. Yang namanya teman pasti akan membela temannya. Namun ternyata Allah mengilhamkan kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk menghakimi mereka dengan hukum Allah dari atas langit yang 7. Makanya ketika disampaikan hukuman tersebut, Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, aku memutuskan agar mereka Bani Quraidah yang ikut berperang itu dibunuh semuanya. Wanita-wanita dan anak-anaknya jadi tawanan. Harta-harta mereka jadi ghanimah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika setelah usai mendengar putusan dari Sa'ad bin Mu'adz bertakbir. Laqad hakama bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Sungguh dia telah menghukum dengan hukuman Allah dari atas langit yang 7. Subhanallah. Di situ di kalimat Rasul SAW itu ada akidahnya, ada kekuatan hukum, kekuatan supremasi hukum, ya. Kemudian ada syukurnya, ada pujian kepada Allah,
ada bagaimana sikap beliau terhadap sahabatnya. Luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik ketika kita mempelajari sirah nabawiyah. Hatta qatala ba'dhum atau hatta qatala ba'dhum. Ada yang diperangi oleh Rasul SAW dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Wasaba ba'dhum, dan ada yang ditawan oleh Rasul SAW. Wa ajla ba'dhum, dan ada yang diusir oleh Rasul SAW. Wa syarradahum kulla musyarrad, dan ada yang mereka itu ahlul kitab terpencar-pencar. Ketika diusir dari Madinah, mereka ada yang ke Syam langsung, sebagaimana mayoritas agama mereka, Yahudi dan Nasara di Syam itu lebih banyak. Jadi ada yang ke Syam langsung, ada yang singgah di Khaybar, masih ingin tetap di Jazirah Arab, di Khaybar. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memerangi mereka di Khaybar. Jadi sisa-sisa Yahudi atau ahlul kitab yang masih ada di Khaybar diusir oleh Rasulullah SAW lagi. Karena beliau menginginkan Jazirah Arab dibersihkan dari orang-orang ahlul kitab Bani Israel. Akibat ulah dari perbuatan tangan-tangan mereka, berkhianat kepada Rasul. Fafihi mu'jizatun min mu'jizatil Qur'an. Dan dalam ayat ini terdapat mu'jizat di antara mu'jizat Al-Qur'an. Wa huwa, yaitu al-ikhbaru bisyai'i qabla wuqu'ih, mengabarkan sesuatu sebelum terjadinya. Jadi ini termasuk bisyarah atau prediksi yang disampaikan oleh Allah atau dalam Al-Qur'an. Fawaqa'a tibqa ma akhbar, maka telah terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi sesuai dengan yang dikabarkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Fawaqa'a tibqa ma akhbar. Allahu Akbar. Fasayakfikahumullah. Ya, Allah akan memelihara dan menjaga engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memenangkanmu. Kafakallahu syarrahum. Ini ada isyarat kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menjadi pemenang dalam perseteruan ini antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Sadaqallah wa sadaqar rasul alaihi salatu wassalam. Wa hamidna Allah ala dhalik, dan kita memuji Allah atas yang demikian itu. Wa naqul wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Naktafi bihadzal qadr wa nakhtim bidu'a kaffaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.